Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin nama aku Ahmad Bagas Pranata, biasa dipanggil Bagas. Aku dari kelas KPIB dengan NIM 30423060. Nah, di kesempatan ini aku bakal jelasin materi tentang tasawuf. Let's go, ditonton sampai habis. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut materi tentang tasawuf, alangkah baiknya kita tahu dulu nih teman-teman apa itu tasawuf. Tasawuf sendiri yaitu sebuah ilmu yang membangun kesadaran hati manusia atau bisa dikatakan untuk membersihkan batin manusia dari dosa-dosa dengan cara yang mendekatkan kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sumber dari ilmu tasawuf sendiri yaitu dari Al-Qur'an langsung dan hadis Nabi Muhammad SAW. Sesuai firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 8, maksud dari ayat tersebut yaitu meminta orang-orang beriman untuk bertaubat kepada Allah atas dosa yang telah diperbuatnya. Sekarang teman-teman udah tahu kan apa itu tasawuf? Selanjutnya aku bakal jelasin tentang pokok ajaran dalam ilmu tasawuf. Yang pertama yaitu tentang pembersihan diri. Dalam tasawuf menekankan pentingnya untuk memurnikan hati dan jiwa kita dari dosa-dosa ataupun sifat-sifat yang buruk agar mencapai kepada kebersihan batiniah dan spiritual. Ajaran yang kedua ada bergantung pada Allah. Tasawuf mengajarkan kita akan kepercayaan mutlak dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh praktik dari bergantung pada Allah yaitu pada sikap tawakal atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ajaran pokok tasawuf yang ketiga ada mengingat Allah. Tasawuf juga mengajarkan kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun situasinya. Zikir dan wirid merupakan bentuk dari mengingat Allah. Tujuan dari mengingat Allah yaitu mendekatkan kita sebagai hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya, ajaran tasawuf itu bertujuan untuk mensucikan diri, memperbaiki akhlak, dan membangun relasi yang baik antara hamba dan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya aku bakal bahas manfaat tasawuf sendiri untuk Gen-Z. Sebelum itu, aku mau sedikit mengulik tentang problematika apa saja yang sering dihadapi oleh Gen-Z, yaitu ada frustasi, depresi, takut akan masa depan, dan kehilangan jati diri. Untuk menyelesaikan problematika yang dihadapi oleh Gen-Z, tasawuf sendiri mempunyai beberapa praktik. Praktik yang pertama yaitu ada taubat. Taubat sendiri yaitu kembali ke jalan yang benar, dari maksiat ke taat. Meninggalkan akan dosa-dosa atau perbuatan yang buruk itu merupakan salah satu bentuk permohonan maaf kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Praktik yang kedua yaitu ada waro. Waro ialah suatu sikap untuk meninggalkan dari segala sesuatu yang mengandung dosa. Maksudnya meninggalkan segala sesuatu yang belum jelas akan hukumnya seperti pakaian, makanan, dan lain-lain. Praktik tasawuf yang ketiga ada sabar. Sabar yaitu menahan diri atas musibah dan malapetaka yang terjadi kepada kita, serta meneguhkan hati seseorang dalam menerima kepahitan hidup. Praktik tasawuf yang keempat ada tawakal. Tawakal adalah suatu kondisi jiwa seseorang dalam ketenangan dan ketentraman dalam berbagai kondisi apapun, baik suka maupun duka. Dalam kondisi suka, kita akan bersyukur, dan dalam kondisi duka, kita akan bersabar dan tidak gelisah. Praktek tasawuf yang kelima ada ridho. Ridho sendiri yaitu tindakan seorang hamba yang meninggalkan segala sesuatu yang menyimpang dari pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, serta hanya mengharapkan darinya. Selanjutnya, praktek yang keenam ada zuhud. Zuhud yaitu berpaling dan meninggalkan segala sesuatu yang bersifat material atau kemewahan dunia dengan mengharap kebahagiaan di akhirat. Praktek yang terakhir ada istiqomah. Istiqomah yaitu sikap teguh seseorang dalam mempertahankan keimanan serta keislamannya meskipun harus menghadapi berbagai godaan yang ada. Nah, setelah aku bahas manfaat tasawuf bagi Gen Z, berikutnya aku bakal bahas apa saja sih manfaat tasawuf secara umum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manfaat tasawuf yang pertama ada kecerdasan emosional. Tasawuf membantu seseorang dalam mengendalikan emosinya dengan baik. Manfaat tasawuf yang kedua adalah kecerdasan spiritual. Dengan ajaran pokok tasawuf yang tadi menyebabkan seseorang akan mengingat kematian, selalu melakukan ibadah, selalu melakukan kebaikan-kebaikan, dan menjauhi segala bentuk maksiat. Manfaat tasawuf yang ketiga ada pembersihan hati dan akhlak.
Ajaran tasawuf berfokus dengan pembersihan hati dan akhlak yang membuat seseorang memiliki akhlak yang baik. Manfaat tasawuf yang terakhir ada kesejahteraan jiwa dan raga. Tasawuf mengajarkan manusia bagaimana hidup secara bahagia, sejahtera, dan sehat raga maupun jiwanya. Nah, itulah penjelasan dari aku tentang materi tasawuf. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.